Sering Eyang itu dengar bunyi sirine di kota Serang ini. Kalau bunyi sirine itu artinya alarm, itu biasanya malam. Itu kita mati lampu dimatikan semua dan orang-orang masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, tetap waras. Eyang sekarang mau bercerita mengenang masa kecil ketika tahun 1965. Eyang ini dilahirkan di Serang. Kemudian tempat tinggal Eyang itu ya di daerah Ciparegede dulu. Nah, sekolah Eyang dulu namanya SR. SR itu sekolah rakyat, kalau sekarang itu SD. Nah, ketika tahun 1965, Eyang itu sudah kelas 3 SR. Nah, kelas 3 SR itu yang masih ingat sampai sekarang, itu kalau dulu itu sering ada pembagian susu bantuan dari luar negeri, karena negara kita pada waktu itu sebelum 65 itu kondisi perekonomiannya memang sangat memprihatinkan karena kita dikategorikan masuk ke dalam negara yang miskin. Nah, dari SR Eyang tidak masuk SMP, tapi masuk ke SMEP. SMEP itu Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Nah, SR-nya itu ada di Jalan Diponegoro. Persisnya di depan BRI dulu. Sekarang SR itu sekarang gedungnya itu untuk perkantoran gitu. Jadi persis SR itu di depan, berhadapan dengan kantor BRI. Di samping SR itu ada SMP 1. Padahal Eyang itu mestinya masuk SMP 1. Kenapa? Masuk ke SMEP. Nah, SMEP itu ada di Jalan Judi. Di Jalan Judi yang dekat Royal itu. Karena Eyang dulu memang waktu kecil orang tua mengharapkan masuk ke kedokteran. Karena situasi perekonomian tidak memungkinkan, karena biayanya dulu sekolah bukan biaya, nggak ada biaya beasiswa dari pemerintah, belum ada. Biaya pribadi kalau itu. Maka akhirnya masuklah ke SMEP, karena kebetulan Eyang ingin menjadi seorang ahli ekonomi dulu cita-citanya. Masuklah ke SMEP. Nah, kembali kepada tahun 65, ketika terjadi peristiwa G30 SPKI, awal mau meletus-meletus itu, kebetulan negara kita ini pada waktu sedang konfrontasi dengan Malaysia. Nah, itu konfrontasi dengan Malaysia itu luar biasa itu. Tentara kita dipersiapkan, semua ada tulisan di sebelah kiri, pakai tulisan siaga. Di kota Serang itu banyak tentara itu. Sehingga menjelang tahun 65 itu ketika masih konfrontasi dengan Malaysia, itu sering Eyang itu dengar bunyi sirine di kota Serang ini. Kalau bunyi sirine itu artinya alarm, itu biasanya malam. Itu kita mati lampu dimatikan semua dan orang-orang masuk ke dalam rumah. Malahan katanya kalau ada serangan udara harus masuk ke kolong meja atau ke kolong ranjang itu dulu. TV belum ada. Hanya orang mengandalkan berita itu dari radio. Telepon belum ada, telepon tak jadi kantor-kantor. Paling dulu hanya surat menyurat. Nah, yang tahunya peristiwa 65 G30 SPKI itu dari membaca koran. Yang sendiri yang baca, padahal masih kecil. Masih umur berapa? 65 itu masih kelas 4 lah. Udah baca. Jadi baca begitu aja. Ketika melihat ke jalan raya, wih kok banyak tentara berjaga-jaga ini. Ya kita tidak tahu, Eyang tidak tahu itu ada apa. Nah, dari situ ternyata itu adalah peristiwa G30 SPKI. Nah, ketika Eyang masih kecil, ya kita tidak tahu apa-apa. Kok kehidupannya juga masih susah waktu itu. Kebutuhan pokok, beras dan sebagainya juga masih susah. Dulu itu makan nasi jarang. Adanya gandum, makan gandum.
bulgur. Yang bulgur masih ingat itu. Orang pakai baju salin, ganti baju itu. Paling punya 2-3 setel. Saking susahnya dulu itu. Ya, banyak yang miskin. Ya orang kaya ada, tapi bisa dihitung. Di Kota Serang bisa dihitung orang-orang kayanya, orang-orang terkenalnya itu. Tapi mayoritasnya adalah kehidupan perekonominya hidup di bawah standar. Nah, kalau kita bandingkan tahun dulu dengan sekarang, ini mestinya kita ini bersyukur. Supaya apa? Supaya kita benar-benar pikiran kita dicurahkan untuk bagaimana memajukan bangsa ini, terutama generasi milenial ini. Sama Eyang masih ingat dulu itu. Sekitar tahun ya 60 sampai 65 kan, kebetulan Eyang itu kan dulu di rumah ada radio, sering denger radio. Orang tua Eyang itu radionya juga ada mata kucingnya dulu itu. Warnanya hijau ya. Besar radionya. Kemudian setelah itu ada radio transistor gitu. Transistor tuh kesini-kesininya. Nah, dulu Indonesia ini dengan Cina. Jadi Indonesia, Cina, India, Yugoslavia. Ini setara. Korea belum ada apa-apanya. Malaysia itu belum ada apa-apanya. Malaysia itu di backing oleh Amerika dulu itu. Negara kita itu negara yang terkuat angkatan perangnya saat itu. Padahal negara miskin loh. Luar biasa saat itu, ditakuti. Tapi sekarang, yang dulu Cina setara dengan Indonesia, dengan India, dengan Yugoslavia. Yugoslavia kan sudah tidak ada sekarang karena pecah. Menjadi beberapa negara. Itu ada Serbia dulu terjadi perang itu kan, perang saudara. Negara kita sekarang ketinggalan dengan Cina, dengan India. Cina bisa bersaing dengan Amerika. India teknologinya maju. Indonesia masih jauh. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kenapa harus begitu? Ya tentunya ini berpulang kepada kita. Untuk kita bisa menjadi negara yang berpengaruh, itu tergantung juga kita, terutama Anda, generasi-generasi milenial. Maka dengan apa yang terjadi pada waktu itu, kalau kalian yang milenial belajar sejarah, harus tumbuh kesadaran nasionalismenya tuh, ditumbuhkan. Supaya apa? Negara kita ini supaya bisa bersaing, bisa mandiri dengan bangsa-bangsa di dunia. Jangan gontok-gontokan. Marilah kita bekerja sama dalam kebaikan. Dan jangan bekerja sama dalam dosa. Wong kita mah aneh. Selalu membuang-buang energi. Kita itu sering berdebat yang tidak tahu ujung pangkalnya. Mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak jelas. Ini yang mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Mestinya hal-hal semacam itu tidak perlu. Mestinya tidak perlu dan disaring. Kalau ada berita apa-apa disaring. Ini jangan apa-apa telan mentah-mentah aja. Paling sedih kalau sudah bangsa ini di antara warga sendiri tidak akur. Itu naudzubillah ini. Oleh karena itu marilah untuk generasi muda kita tumbuhkan kesadaran nasionalisme untuk membangun bangsa ini agar bangsa ini bisa bersaing di kancah internasional. Itu harusnya seperti itu. Jangan kita ini tergerus oleh nilai-nilai dari luar. Harusnya kita itu memfilter apa yang terjadi di luar negeri. Jangan sampai pengaruhnya itu masuk ke dalam negara ini. Sehingga negara kita ini, negara yang tercinta ini bisa hidup berkembang dengan lebih pesat lagi menguasai teknologi dan ekonomi. Oke? Mudah-mudahan ini bisa menggugah semangat
para generasi milenial memajukan bangsa ini untuk bisa berperan lebih jauh lagi. Mudah-mudahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, tetap waras.